lihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di pagi hari ini untuk sejenak bertolabul ilmi di taman surga setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Di pagi hari ini kita akan lebih jauh, lebih dekat berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjelaskan kepada kita bahwa ada dua kebutuhan setiap hari yang harus kita penuhi ya, untuk kehidupan kita. Kita akan bersama nama Allah Al-Muqit ya, yang Allah ulang di dalam Al-Quran cuma satu kali. Allah Al-Muqit. Allah Al-Muqit ini jamaah sekalian itu hanya diulang di satu kali di surah An-Nisa ayat 85. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang Allah Al-Muqit secara kaidah ilmu tauhid, kita akan lihat dulu secara bahasa siapa Allah Al-Muqit yang hanya diperkenankan di dalam Al-Quran di satu ayat saja. An-Nisa ayat 85 ya. An-Nisa ayat 85. Pertama jamaah sekalian, Allah Al-Muqit itu penjelasannya ada 3. Kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan Allah Al-Muqit itu adalah Allah Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa. Makanya ketika menerjemahkan wa kanallahu ala kulli syai'in muqita, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian Allah Al-Muqit penjelasan yang kedua dari Abu Ubaidah, yaitu Al-Hafidh, Allah yang maha menjaga. Makanya ketika menafsirkan wa kanallahu ala kulli syai'in muqita, dan sungguhnya Allah menjaga atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud Al-Muqit itu adalah ma yuqawwimu minat ta'am. Jadi makanan yang menegakkan kita, atau disebut dengan makanan pokok. Jadi Allah itu yang memberikan makanan pokok. Ini penjelasan dari para ulama kita terkait dengan siapa Allah Al-Muqit. Kata Ibnu Abbas Al-Qadir, yaitu yang maha berkuasa. Kata Abu Ubaidah Al-Hafidh, yaitu yang maha memelihara. Dan kata Imam Al-Qurtubi, yaitu wa ma yuqawwimu minat ta'am. Kalau bahasa kita ya makanan pokok, Allah yang memberikan makanan pokok. Mari kita lihat ayatnya di surah An-Nisa ayat 85, satu-satunya ayat yang memperkenankan kepada kita tentang Allah Al-Muqit. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, yakul lahu kiflun minha, maka dia pun akan mendapatkan dosanya. Makanya kata Allah di Al-Maidah,
wa ta'awwanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena pertolongan dalam keburukan itu bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa, ya Pak ya, begitu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mukit. Tadi mukit apa Bapak Ibu? Maha berkuasa atau maha, ini belum 5 menit Pak. Maha memelihara ya. Yang ketiga, maha memberikan makanan pokok. Mari kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Ternyata maha berkuasa, maha memelihara, dan maha memberikan pokok itu adalah tanawu' Pak ya. Jadi perbedaan penjelasan tapi saling menguatkan. Jadi kata para ulama, siapa Allah Al-Muqit itu? Allah yang berkuasa memberikan makanan pokok kepada makhluknya untuk menjaga kehidupannya itu. Jadi tiga-tiganya bisa digabung gitu ya. Kita lihat ya apa di penjelasan ayat ini. Allah yang maha berkuasa untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluknya untuk merawat keberlangsungan hidupnya. Nah, inilah yang disebut dengan Allah Al-Muqit. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang Allah Al-Muqit dalam kajian ilmu tauhid itu ada 2 bahasan. Yang pertama, huwallazi yakhluqul quta. Quta itu makanan pokok ya Pak. Makanya ada buku yang sangat terkenal sekali, tulisan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki itu, Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Jadi qut itu apa tadi? Makanan pokok. Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Makanan pokok ketika berinteraksi dengan mahbub yang dicintai ya Pak ya. Gitu. Ini salah satu buku populer yang ditulis oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki itu. Baik, kita kembali Bapak Ibu sekalian. Siapa Allah yang pertama? Al-Muqit itu huwallazi yakhluqul quta lisairi khalqihi, yaitu dia yang menciptakan makanan pokok untuk seluruh makhluknya. Baik, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita tahu nggak Pak jumlah seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu? Kita tidak akan pernah punya ilmu pengetahuannya Pak, ya seberapa itu. Bahkan eksplorasi lautan Pak yang sudah dijelajahi oleh manusia sampai hari ini dengan segala kecanggihan teknologi itu cuma baru 20%. Jadi eksplorasi kita terhadap lautan saja saat ini baru 20%, itu sudah menemukan ratusan jenis ikan itu. Jadi yang masih misteri berapa persen lagi Pak? 80% lagi itu. Nah, kita tidak tahu jumlah makhluk yang Allah ciptakan, tapi Allah sangat tahu berapa jumlah makhluknya yang pernah diciptakan Pak. Dan kata para ulama, Allah itu tidak hanya tahu jumlah makhluk yang pernah diciptakan, tetapi menyediakan seluruh makanan pokoknya setiap hari. Yang sangat tahu Pak, makhluk ini cocoknya makanan apa, makhluk ini cocoknya makanan apa itu. Dan Allah Maha tahu ukurannya itu Pak. Itu namanya Al-Qut itu, Al-Muqit. Tahu jumlah makhluknya, tahu jumlah kebutuhan makanan pokoknya, tahu makanan pokok apa yang cocok untuk seluruh makhluknya, dan sangat tahu ukuran makan pokok setiap hari untuk makhluknya itu. Itu Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Contoh misalnya, apakah Pak makanan pokok kita itu dengan binatang ada hewan itu sama tidak? Tidak. Allah Maha tahu itu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Makanya kita lihat di ayat ini Bapak dan Ibu, ini baru penjelasan pertama. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Di surah Fussilat ayat 10.
Dia ciptakan gunung-gunung yang kokoh, kemudian Allah berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan untuk seluruh penghuni, maksudnya untuk seluruh makhluknya itu. Masya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, apa yang Allah alirkan di siang dan malam untuk memenuhi seluruh kebutuhan makan pokok makhluknya itu, Pak, itu tidak akan pernah berkurang di sisinya itu. Makanya apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Apakah terpikir olehmu sudah berapa banyak yang Allah berikan sejak diciptakan langit dan bumi untuk seluruh makhluknya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, dari mulai makhluk yang gede, Pak, sampai yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu punya kebutuhannya nggak, Pak? Setiap hari itu punya kebutuhan makan pokok itu, dan Allah sediakan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Makanya Bapak dan Ibu, kata Dr. Syekh Ratib An-Nablusi, Pak, ada arus bawah laut itu dari mulai Finlandia, Pak, ke Skandinavia sampai ke Amerika Utara, itu kecepatannya 80 km per jam. Jadi ada arus bawah laut kecepatannya 80 km per jam yang melintasi beberapa negara di Amerika sampai ke Amerika Utara, dari mulai Finlandia itu. Karena kecepatannya itu 80%, Pak, itu membawa rumput-rumputan, sehingga si makhluk ikan-ikan kecil itu ikut terbawa itu di aluran itu ke Amerika Utara. Pertanyaannya, kenapa Allah alirkan ikan-ikan kecil itu, Bapak Ibu sekalian, bersama rumput-rumput itu mengintari arus bawah laut, Pak, sampai ke Amerika Utara? Karena ternyata di sana, Pak, itu banyak ikan-ikan besar dan lain sebagainya yang sudah menanti makanan itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kita mah, Bapak Ibu, di Amerika Utara itu aya paus, aya naon itu. Itu dari mana makan pokoknya itu? Allah alirkan tuh dari Finlandia itu, Bapak Ibu, melewati arus bawah laut itu. Siapa yang menyiapkan ini setiap hari, Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bahkan kata beliau, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi ini menarik ya, Pak, untuk kita tadaburi ya, tafakuri, mohon maaf. Lebah itu, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata punya banyak defisi, Pak. Defisi pencari makan, defisi apa begitu. Makanya ada beberapa koloni lebah itu mengintari hutan, Pak, beribu-ribu kilometer untuk mencari sumber makanan. Ketika mereka menemukan, kembali ke koloninya, kemudian presentasi, Pak, itu mungkin pakai slide kayak begini, Pak, itu. Sampaikan itu. Dan setelah begitu, kemudian mereka itu, Pak, itu langsung keluar kembali untuk ke sumber makan itu, tidak tersesat. Berapa jumlah mereka? Sejumlah makanan yang ada di tempat itu. Itu hebatnya lebah itu. Jadi ada tim pencari tim survei itu, Pak. Wah, ribuan ini ya, kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Kemudian mereka presentasi dan membawa banyak lebah untuk mengambil sumber makan itu, sejumlah makan pokok yang tersedia di tempat itu, Pak. Itu siapa yang mengatur semuanya ini? Al-Muqit, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Mereka datang ke tempat sumber makanan dengan jumlah yang persis sama dengan sumber itu, dan kembali ke sarang tidak ada yang tersesat, padahal mungkin bisa ribuan kilometer. Padahal saya yakin mereka tidak punya Waze, Google Map dan lain-lain lah itu. Siapa yang ngatur semua ini, Bapak Ibu sekalian? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang Allah ciptakan sampai ke binatang melata kecuali sudah Allah jamin rezekinya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tentang ikan salmon, Pak.
Karena memang ini juga bahan-bahan tafakuran kita ya Pak. Ikan salmon itu lahir di mana? Di sungai Pak, bukan di lautan itu. Setelah mereka lahir di sungai, kemudian mereka harus ke lautan kan, ribuan kilometer. Sementara laut itu luas Pak, tetapi mereka bergerak Pak, seperti ada yang mengarahkan untuk masuk ke satu wilayah yang di sana sumber makanannya itu. Siapa yang menggerakkan ini? Bapak Ibu tahu kan luasnya lautan itu sakumaha Pak. Terus ikan salmon kan belum pernah ke lautan, terbingung, tergalau gitu Pak. Itu ke mana gitu? Enggak itu. Seakan-akan mereka digerakkan untuk menuju satu wilayah yang di sana adalah sumber makanannya. Dan ketika mereka mau bertelur Pak, mereka itu kembali loh ke tempat mereka lahir. Coba, ini kehebatan apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah bukan yang mengatur al-muqit, saya yakin Pak, itu salmon tersesat itu ribuan kilometer ke lautan untuk mencari sumber makanan yang luas itu, tapi mereka tahu di mana tempatnya, dan kembali ke sungai tempat mereka lahir untuk bertelur. Allah yang menggerakkan al-muqit Bapak Ibu dirahmati Allah. Bahkan ibu dan bapak ya, ini bahan-bahan tafakuran ini disampaikan oleh ulama besar Syekh Ratib An-Nablusi, seorang ulama besar ahli tafsir yang sekarang masih hidup Pak. Dia orang Palestina. Bahkan kata beliau itu Bapak Ibu, ada bangau Pak, ada bangau itu yang berimigrasi dari Afrika ke Libanon. Karena mungkin suka ada migrasi begitu ya, untuk mencari sumber-sumber makanan itu. Yang hebat adalah ribuan kilometer mereka terbang dari Afrika ke Libanon, tidak ada yang tersesat. Walaupun terbang di kegelapan malam. Tidak ada yang tersesat ke Cimahi itu. Kemana itu? Oh, kata ilmuwan, mereka memang tidak tersesat karena mengikuti arah matahari. Ternyata di kegelapan malam saja itu mereka terbang dan tidak ada yang tersesat sampai ke Libanon. Padahal itu ribuan kilometer Bapak Ibu sekalian, untuk mencari sumber-sumber makanan, karena setiap musim kan ada imigrasi ya Pak ya? Dan itu mereka tidak tersesat itu. Ujuk-ujuk Pak Cibiru gitu ya, Cicahem ke Ayah. Indah sekali Allah itu ngatur kehidupan ini ya, al-muqit. Maka setiap makhluk hidup sudah Allah siapkan makanannya yang Allah alirkan di siang dan malam. Yang menarik Bapak Ibu itu di Australia. Di Australia itu ada kadal Pak, pemakan racun, pemakan bangkai. Tapi setiap makan bangkai dia makan dadaunan, daun tertentu itu. Apa penawar mungkin Pak gitu. Dan oleh si peneliti itu Bapak Ibu sekalian, oleh ilmuwan ini dicoba Pak, daun ini dihilangkan semuanya di daerah itu. Dan apa yang terjadi Pak? Kadal itu mati. Coba dari mana dia tahu itu penawar Pak dari makan itu? Apakah mereka sudah belajar di IPB itu? Masalah gizi, masalah apa? Dari mana Bapak Ibu pengetahuan mereka setelah makan bangkai ini harus makan penawarnya itu dedaunan yang di sekitar itu? Siapa yang mendesain dengan sangat indah ini Bapak Ibu? Al-Muqit, Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, pemberian Allah selalu cukup untuk seluruh makhluknya, walaupun Allah alirkan di siang dan malam. Terpikir nggak oleh kita Pak, sudah berapa banyak yang sudah Allah keluarkan sejak diciptakannya makhluk sampai hari ini? Kalau ada panitianya Pak, kemudian ada evaluasinya udah berapa banyak, wah mungkin ya nggak kehitung. Tetapi itu tidak akan pernah mengurangi pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir hanya kita loh yang dicukupi kebutuhan itu. Seluruh makhluknya Pak. Bahkan banyak kan makhluk-makhluk Allah yang setiap hari konsumsi makanannya lebih besar daripada kita gitu. Walaupun kita ini rada omnivora Pak, segala dimakan. Sebelah ceker. Ini Allah Bapak Ibu sekalian. Oh hewan ini mah omnivora, oh hewan ini herbivora. Itu siapa yang mendesain semua ini?
Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau manusia Pak ya khawatir soal bab ini, itu imannya pasti berantakan itu. Kenapa? Karena makanan ini sudah Allah jamin, Pak. Bahkan lihat di hadisnya. Yaminullah mala ala ya la yugitu has-sakhaul lail wan nahar. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ya Allah alirkan di siang dan malam itu sudah cukup, Pak. Cukup, tidak ada yang kurang itu. Makanya pernah kita bahas. Lalu kenapa banyak di antara kita yang merasa kurang? Memang ternyata bukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk memenuhi gaya hidup. Betul. Makanya kalau orang semakin besar gaya hidupnya, semakin merasa apa yang Allah beri kurang gitu. Jadi kesimpulannya tong loba gaya. Ini Bapak Ibu hadisnya itu ya. Allah itu cukup memberikan semua kebutuhan makhluknya. Lalu kenapa ada di antara kita yang merasa kurang? Curiganya bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup. Dan penyakit kita apa Bapak Ibu? Penyakit kita adalah ketika Allah semakin menaikkan standar rezeki kita, malah makin naik standar gaya hidup kita. Padahal bagusnya kan kalau semakin naik Pak standar rezeki kita, maka naikkan standar sedekah kita. Sepertinya ini yang betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul itu. Semakin naik standar rezeki kita, maka naikkanlah standar sedekah kita, bukan menaikkan standar gaya hidup kita gitu. Usah berarti tolong gaya, nggak apa-apa Bapak Ibu kalau kita memang Allah berikan kemampuan. Ini khawatirnya ada yang keinginan maksimalis, kemampuan minimalis Pak. Akhirnya melankolis. Ngeluh wae sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait masalah rezeki itu Bapak Ibu Masya Allah ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah Allah atur dengan sangat indah. Tidak ada di antara makhluknya yang tidak mendapatkan jatah rezeki. Allah itu Ar-Razzaq Al-Muqit Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu ya. Makanya apa kata ulama? Iman yang baik adalah yang tidak menggelisah, yang tidak gelisah dengan sesuatu yang sudah Allah jamin, malah hatinya resah dengan sesuatu yang belum ada jaminan dari Allah. Pertanyaannya, apakah rezeki sudah Allah jamin Bapak Ibu? Kalau apakah kita ini masuk surga atau neraka sudah ada jaminan? Belum. Makanya yang paling wajar resah itu di mana? Di bab rezeki atau di bab masa depan akhirat kita? Nah itu Bapak Ibu. Iman yang baik itu adalah yang tidak menggelisahkan sesuatu yang Allah jamin, malah hatinya resah dengan sesuatu yang belum ada jaminan dari Allah Pak. Tapi di luar sana Bapak Ibu orang itu Pak ingin mendapatkan banyak walaupun mengorbankan masa depan akhiratnya, kan ada Pak ya? Begitu. Makanya apa kata Sulaiman Ad-Darani Pak? Kata Sulaiman Ad-Darani, kalau iman kita sudah benar soal rezeki, akan muncul dua kebaikan. Berapa? 3 kebaikan. Yang pertama, akhlak kita makin baik Pak. Karena ternyata buruk akhlak itu terkait dengan iman yang berantakan soal rezeki. Orang sampai mencuri, Pak ya. Orang sampai menghalalkan segala cara, orang sampai menjilat, mengini, mengitu. Itu akhlak buruk itu dari mana datangnya? Dari iman yang tidak baik terkait masalah rezeki, Pak. Ya, gitu. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau orang sudah benar Pak imannya soal rezeki, kebaikan yang kedua apa? Mudah memberi kepada yang lain. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, apa hubungannya iman yang baik? Baik, orang itu Pak kalau nggak benar imannya soal rezeki, nggak mungkin akhlaknya baik, pasti buruk itu. Dia berpikirnya bagaimana cara mungkin bisa mendapatkan menghalalkan segala cara, tidak peduli mana halal mana haram. Makanya kenapa kita ini Pak tidak korupsi? Ya mungkin belum ada kesempatan tuh Pak. Bukan. Karena kita nggak mungkin berakhlak yang tidak baik ya Pak. Kalau kita tahu rezeki itu. Bapak Ibu, yang kedua, kebaikan yang akan kita dapatkan kalau iman kita baik, sudah benar soal rezeki, kata Sulaiman Ad-Darani adalah mudah memberi Pak.
Contohnya begini, apa iman yang baik soal rezeki? Bapak Ibu, kita kalau merasa, ya kalau iman kita benar Pak, bahwa apapun yang kita dapatkan pemberian dari Allah, kira-kira mudah nggak memberi kepada yang lain? Orang yang merasa diberi akan mudah memberi Pak. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini apa yang kita dapatkan ini hasil jerih payah, peras keringat, banting tulang kaki dijadikan, walaupun tidak pernah ada itu. Kalau kita begini Pak, kira-kira mudah nggak memberi kepada yang lain? Susah Bapak Ibu sekalian. Maka mudah dan tidaknya memberi Pak, itu bukan masalah karakter, masalah keimanan itu. Kalau kita iman kita benar, apapun yang kita dapatkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apapun yang kita dapatkan semuanya pemberian dari Allah. Kita juga akan mudah memberi. Toh saya juga pemberian. Namun kalau kita meyakini apa yang sudah kita dapatkan hasil jerih payah Bapak Ibu dan lain-lain, itu pasti susah memberi. Buat apa saya diberi? Saya juga hese, kan begitu ya Pak? Itu tanda iman yang berantakan. Makanya kenapa memberi kepada orang disebut dengan sodakoh? Coba Pak, kenapa itu? Kan memberi kepada orang itu dua, bisa dengan sodakoh, bisa dengan infak. Kenapa disebut dengan sodakoh? Makanya kalau ada kenceleng itu Pak, suka ada tulisan apa? Yes. Ya itu apa? Sodakoh atau infak kotak sodakoh itu. Kenapa ada kata sodakoh? Apa arti sodakoh? Sodakoh itu dari kata Pak sidkun, jujur. Jujur ya Pak. Sidkun kan jujur kan? Makanya sodakoh itu Pak tanda kejujuran iman. Jadi kalau orang imannya jujur soal rezeki, mudah nggak bersodakoh? Mudah Pak. Gitu. Jadi kata Rasulullah, as-sodakoh itu burhan, kata Nabi. Sodakoh itu bukti. Bukti apa? Kejujuran iman. Karena saya itu diberi, saya juga mudah memberi. Betul. Tapi kalau itu hasil jerih payah Pak, itu pasti susah memberi itu. Betul? Nah yang kedua, kenapa disebut infak? Sodako itu kata Nabi, karena sodako itu bukti kejujuran iman, bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya pemberian. Kenapa disebut dengan infak? Infak itu asal katanya nafako Pak. Nafako itu jalan tikus, ada lubang masuk, ada lubang keluar. Ini ada dua lubang masuk, lubang keluar. Makanya ada orang disebut dengan munafik Pak. Kenapa disebut munafik? Karena mempunyai bukan dua lubang atau Pak, dua kepribadian ya Pak ya. Dua lubang rada khawatir nanti tafsirannya kemana-mana. Karena dia punya split personality ya Pak, punya dua kepribadian. Dia menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan keislaman, kan begitu. Jadi tetapi orang yang berinfak Pak disebut munfik, bukan munafik. Jangan salah kata Pak. Si bapak dibager meni munafik. Orang memberi itu disebut munfik, bukan munafik. Munafik itu tadi Pak ya, yang punya dua itu. Nah, nafako itu artinya lubang masuk, lubang keluar. Dan kenapa pemberian disebut dengan infak? Lubang masuk, lubang keluar ini Pak. Kalau Bapak Ibu ingin banyak memasukkan ke lubang masuk, buka lubang keluarnya. Maka ketika dibuka lubang keluarnya Pak, itu mudah yang masuk itu terus. Ya kan? Terus Bapak Ibu. Maka untuk mendapatkan yang belum ada, keluarkan yang sudah ada. Orang itu Pak semakin banyak mengeluarkan yang sudah ada, dia akan mendapatkan yang belum ada itu. Karena dianya lancar begitu Pak. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, tidak akan pernah ada yang berkurang dari harta yang kita sedekahkan. Bahkan kata Nabi, kata Allah itu dalam Al-Quran akan Allah ganti berapa? 700 fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Karena semakin dibuka Pak pintu keluarnya, semakin banyak yang masuknya. Ini Bapak Ibu sekalian,
untuk mendapatkan yang belum ada, maka keluarkan yang sudah ada. Semakin orang mudah mengeluarkan yang sudah ada dari hartanya, semakin banyak dia akan mendapatkan yang belum ada, Pak. Itu konsepnya. Bahkan yang antara yang keluar dan yang masuk sama nggak, Bapak Ibu? Antara yang keluar dan yang masuk sama nggak jumlahnya? Kata Al-Quran, beda, Pak. Yang keluar 1, yang masuk 700, Pak. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Itu kata Allah itu. Jadi tidak plus-plus. Gitu. Apa bahasanya, bukan plus-plus ya? Tidak imbang, Pak. Jadi keluar 1 masuk 1, enggak. Allah sendiri yang mengatakan fi kulli sumbulatin mi'ata habbah itu. Sekarang kita tutup pintu keluarnya. Banyak yang masuk, Pak? Tidak ada yang masuk. Yang ada di dalam pun dia akan menjadi kotor. Karena sesuatu yang tidak mengalir itu biasanya menjadi penyakit. Ya kan? Makanya selalu banyak masalah, Pak, di orang-orang yang tidak mudah mengeluarkan itu. Selalu banyak penyakit di sana itu, Pak. Itu bisa kemana-mana, Pak ya, ke anak-anak, ke apa gitu. Apa dalilnya? Lain kafartum inna adabi lasyadid, Pak. Kan memberi itu wujud syukur kita kepada Allah. Ketika kita semakin tidak memberi, Bapak Ibu sekalian, itulah syadid, inna adabi lasyadid. Semua akan jadi masalah itu. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat, Pak, di surah Al-Baqarah. Wa anfiqu, kemudian wala tulqu aidukum ila tahlukah, bersedekahlah dan jangan dekati kehancuran. Satu ayat itu, Pak. Kenapa Allah itu menggabungkan infak dengan tahlukah dalam satu ayat? Apa arti infak tadi? Memberi. Apa tahlukah, Bapak Ibu, artinya? Kehancuran. Kenapa digabung dalam satu ayat? Wa anfiqu fisabilillah wala tulqu aidikum ila tahlukah. Kenapa infak dan kehancuran dipakai dalam satu ayat? Kata ulama, Bapak Ibu, kalau ingin kita dijaga, Pak, dari segala kehancuran, segala masalah, maka perbanyaklah infak. Dan kata Nabi juga kan, tarfaul bala, bisa menghilangkan bala, apa infak itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tidak banyak berinfak, kita sedang mendekati ini. Apa tadi? Tahlukah. Masalah, musibah, kehancuran itu. Maka orang, Pak, yang tidak mudah mengeluarkan hartanya untuk menjadi kebahagiaan yang lain, akan mudah mengeluarkan hartanya untuk mengobati musibah-musibah hidupnya. Itu kata Qardawi. Seorang, Bapak Ibu, saya ulang ya. Orang yang tidak mudah mengeluarkan hartanya untuk kebahagiaan orang lain, maka dia akan mudah mengeluarkan hartanya untuk mengobati musibah-musibahnya, Pak. Jadi infak itu kebutuhan siapa? Kita atau orang lain? Kita, Pak, bukan orang lain, Pak. Kalau Bapak Ibu masih berpikir kebutuhan orang lain, kadang merek, kadang itu. Ya, Pak ya. Tapi kalau kita sudah yakin kebutuhan kita, Pak, pasti kita akan menjadikan ini sebagai Pak, amal yang tidak akan pernah kita abaikan itu. Kenapa? Karena ternyata infak ini bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan kita. Bahkan ada 5 hadis loh, Pak, tentang infak ini. 1, dijauhkan dari musibah, Pak. 2, diampuni dosa. 3, disembuhkan dari penyakit. 4, diberlimpahkan kembali harta dan keberkahannya. Dan kelimanya, ditaikan derajat surganya. Ini 5 hadis sahih tentang infak. 1, tarfaul bala, dijauhkan dari masalah, musibah, Pak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, itu disembuhkan penyakit-penyakit kita. Yang keempat, lebih ditambah-tambah lagi, Pak, keberkahan dan keberlimpahannya. Dan kelimanya,
dinaikkan derajat surganya. Kira-kira Bapak Ibu butuh nggak dengan 5 ini? Nah itu Pak, makanya sedekah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Kebutuhan kita. Maka orang yang tidak mudah mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan, disedekahkan, dia akan mudah menggunakan hartanya Pak untuk mengobati musibah-musibahnya itu. Karena kalau orang tidak infak, dekat dengan tahluka, masalah, musibah, air mata dan lain seterusnya. Itu Al-Quran. Saya Bapak Ibu sekalian, di Bandung Pak, itu ada orang yang kalau sudah berinfak itu kayak habis-habisan itu Pak. Apa ya bahasanya itu? Itu kayak obatnya. Wah itu Pak. Tetapi Ustadz, saya tuh bingung kemana deui cenah infak tuh Pak. Hartana teh makin terus Bapak Ibu ya. Ini ada 2 pengusaha Pak. Kemudian jamaah kita semua gitu ya, yang sangat setiap hadis, setiap kajian itu. Sampai Ustadz saya tuh kemana deui Pak, bangun masjid ini, bangun masjid ini. Saya tuh menjadi saksi Pak. Di Tasik bangun di sini, di Garut bangun lagi masjid. Tapi hartanya tuh seakan-akan merudul terus Pak. Memang Allah itu membuktikan janjinya itu. Masya Allah. Ada orang yang nahan-nahan hartanya, rada hese dapatnya juga. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan konsep ini, Pak, insya Allah kita akan mudah memberi kepada orang lain. Kalau iman kita sudah benar terkait masalah rezeki, ya Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kebaikan apa yang bisa kita dapatkan kalau iman kita sudah benar terkait masalah rezeki? Kata Sulaiman Ad-Daruni, Bapak Ibu, semakin sedikit wiswas kita dalam ibadah. Artinya semakin rapih ibadah kita. Karena yang berantakan ibadah kita biasanya masalah apa? Bapak Ibu, yang memberantakan ibadah kita biasanya masalah yaitu masalah rezeki itu Pak. Berantakan jadwalnya, berantakan kehusuannya Bapak Ibu ya, gara-gara masalah rezeki. Padahal dalam Al-Quran sudah saya sampaikan Pak, tentang mencari rezeki, mencari ibadah dan mencari ampunan, suasananya beda. Bapak Ibu coba lihat Al-Quran. Kalau rezeki apa kata Allah? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki, berjalan saja. Kalau ibadah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bersegeralah. Kalau ampunan, wasari'u ila magfirati min rabbikum, berlomba-lombalah. Beda suasananya Bapak Ibu. Kalau rezeki apa tadi? Berjalan. Kalau ibadah, bersegera. Kalau ampunan, itu cara mencarinya, suasananya dibedakan oleh Allah itu. Kenapa Ustadz kalau rezeki itu cuma berjalan? Jangan nabrak sana sini Bapak Ibu. Jangan sampai toh-tohan sampai meninggalkan ibadah. Santai, kenapa? Rezeki sudah aku jamin kata Allah. Tinggal Anda menyempurnakannya dengan ikhtiar itu. Jangan sampai nabrak sana sini. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Santai. Famshu itu Pak, nyantai gitu bahasanya. Tapi bukan berarti kantor jam 7, datang jam 10. Kenapa? Kan kata Allah famshu, itu salah menerapkan itu Pak. Itu salah menerapkan. Santai Pak. Jangan sampai nabrak sana sini rezeki itu. Aku sudah jamin gitu. Jadi tidak ada dari 3 ini yang harus paling nyantai kecuali bab apa? Dari 3 ini Pak, dari rezeki, ibadah, ampunan. Tidak ada pencarian yang paling santai kecuali bab apa? Rezeki loh Pak. Famshu itu kata Al-Quran. Ya. Tapi di kita apa? Toh-tohan sampai lupa ibadah gitu. Betul tidak? Padahal kata Allah dalam Al-Quran bab ibadah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bersegeralah. Bahkan tinggalkan kesibukan dunia Anda sementara saja untuk memenuhi panggilan aku. Ustadz, kenapa ibadah harus disegerakan? Bahkan kita tinggalkan dulu sementara kesibukan rezeki kita Pak. Karena kebaikan dunia kita sangat ditentukan kerapihan ibadah kita. Kalau Bapak dan Ibu sering meninggalkan ibadah gara-gara ngurus dunia tadi Pak, sampai kapanpun nggak akan beres-beres. Tapi
Tapi kalau kita tinggalkan dulu dunia kita untuk ibadah kepada Allah, Allah akan membantu membereskannya. Itu rumus Bapak Ibu. So, Bapak Ibu coba lihat orang yang toh-tohan Pak, sampai lupa ibadah, itu beres-beres. Wah, masa gitu ya. Dan kebaikan hidup kita sangat bergantung kepada kerapihan ibadah kita. Makanya Bapak Ibu ya, tentang kegelisahan, masalah, ketidakbahagiaan, itu cerita tentang berantakannya subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, dan isya kita itu. Jadi kata para ulama itu Pak, ad-dumu wal alam, cerita tentang kesedihan dan air mata kita, itu cerita tentang berantakannya ibadah kita. Makanya kesimpulannya, apapun yang terjadi di kehidupan kita, semuanya itu menjelaskan tentang cerita bagaimana ibadah kita. Tapi masalah kita apa Bapak Ibu? Masalah kita adalah mudah menyadari masalah, tapi tidak mudah menyadari kesalahan. Subuh kesiangan, subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar nundutan, maghrib di jalan, Pak Isa ketiduran, tapi bikin status di Facebook, ya Allah kenapa kok berikan aku musibah seberat ini? Habis sholatnya berantakan Bapak Ibu ya, gitu. Tapi dia nggak sadar. Tetapi ketika ada masalah langsung menyadari, padahal berantakannya hidup kita pasti Pak ada dampak dari berantakannya ibadah kita itu ya. Tetap Ustadz, bagaimana cara saya merapihkan ibadah saya Pak? Harus benar imannya soal rezeki Pak. Kalau nggak benar nggak akan rapi ibadah kita. Pasti kita akan mudah meninggalkan masjid, mudah meninggalkan berjamaah Bapak Ibu. Kalau belum rapi masalah rezeki kita soal iman kita soal rezeki itu ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu. Ini yang keberapa? Nah di sini Bapak Ibu kita lihat, dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi Bapak Ibu, Allah itu pemahaman dari ayat ini Pak dua. Satu, Allah itu sudah menyiapkan seluruh kebutuhan kita dan Allah tahu ukurannya. Makanya kenapa Bapak Ibu tuh beda-beda rezekinya Pak? Karena Allah tahu ukuran kita tidak sama Pak. Ada nggak yang gaji 50 juta tidak cukup sebulan? Ada nggak yang gaji 5 juta cukup sebulan Pak? Kira-kira pilih yang mana? Amin coba. Insya Allah di sini mah mudah-mudahan berlimpah dan cukup ya Pak ya gitu. Ini yang pertama. Kenapa kita beda-beda? Karena Allah tahu Pak, qadari ma'lum. Allah tahu ukuran kita yang tidak sama. Makanya ketika mendistribusikannya pun itu berbeda. Ini konsep adil bukan? Adil Pak. Adil itu bukan sama rata, tetapi memberi sesuai dengan ukuran porsi itu namanya adil itu. Kalau Bapak Ibu dikasih rata sama Allah sementara kebutuhan kita berbeda, Allah nggak adil dong Pak. Pentidakrataan distribusi rezeki Pak, kebutuhan itu menunjukkan Allah Maha Adil, Allah Maha tahu ukuran kita. Kenapa Ustadz? Karena manusia itu Bapak Ibu, kata Allah Pak, kalau diberikan, dibuka Pak, melebihi ukurannya, laghaw fil ardi, dia akan melampaui batas Pak. Seperti dalam Al-Kahfi, kenapa dunia disamakan dengan air Pak? Karena keperluan kita kepada air itu Pak sama keperluan kita kepada dunia. Kalau Bapak Ibu minum 2 gelas itu kira-kira baik tidak? Baik. Coba sekarang 2 toren Pak, baik tidak? Tidak baik itu Pak. Itu Allah sendiri yang sampaikan dalam Al-Quran. Mathalal hayatud dunya kama'in anzalnahu minas sama. Dunia itu seperti air kata Allah. Artinya apa? Ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita pasti bermanfaat. Seperti Bapak Ibu minum 1 gelas 2 gelas baik dan bermanfaat. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita minum air Pak melebihi takaran tubuh kita, itu merusak. Dunia pun demikian. Allah tidak mau rusak dunia kita dengan cara apa? Memberikan dunia sesuai dengan apa tadi Pak? Ukuran itu kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, makan pokok itu oleh Allah itu Pak sudah ditentukan ukurannya. Jangan berlebih itu Pak. Karena kalau kita banyak segala masuk ya Pak. Wah
gitu Pak, melebihi takaran tubuh kita, itu jadi kesehatan, jadi penyakit Bapak Ibu. Kata Nabi, sumber penyakit di mana Pak? Di perut. Salah satunya adalah yang dimasukkan melebihi ukuran Pak. Nah, setelah pengajian kita nyari bubur Pak, kemudian setelah itu ngupat tahu kan Pak ya. Kok jam 10-nya nyari seblak, jam 2 mie ayam, terus begitu Pak Ibu. Saya yakin jadi penyakit Pak. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan ukurannya. Kita harus paham bab itu Pak. Kebutuhan kita seperti apa setiap harinya, kalorinya, apalagi karbo apa. Nah, itu Bapak Ibu harus sudah paham ya. Jangan sampai selalu dimakan. Kapan waktu terbaik untuk makan? Kapan waktu tidak baik untuk makan? Kita harus tetap paham ilmunya Pak, untuk menjaga karunia Allah ini. Saya termasuk Bapak Ibu, karena setiap bulan kan pergi ke Timur Tengah ya Pak. Kan Bapak Ibu tahulah di sana makan bagaimana. Nasi mandi Pak terus Pak. Kemarin cek ke dokter trigliserid sampai 700 Pak ya. Itu saya tuh Pak. Makanya ini saya sudah melampaui batas itu ya. Ya Bapak Ibu kan kalau lagi umroh, lagi haji, seperti apa Pak ya? Yang penting mah apa, sehat begitu ya. Karena makannya arah enak Pak, dengan alasan kan di sini panas, harus banyak makan daging gitu. Kolesterol tinggi dan lain seterusnya. Orang-orang yang tidak sesuai dengan ayat ini, ketika dia memenuhi kebutuhan Pak, tidak menjadi kesehatan tetapi menjadi penyakit. Ini ilmu Al-Quran Pak, ilmu kesehatan itu ya. Ayatnya ini. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya potong-potong. Yang kedua, siapa Allah Al-Muqit itu? Huwallazi yahlukul qutalin nufus. Allah yang memenuhi kebutuhan pokok untuk jiwa. Jadi Allah yang memenuhi kebutuhan pokok kita untuk tubuh, dan Allah yang memenuhi kebutuhan makan pokok kita untuk jiwa kita. Berarti Bapak Ibu, mohon izin, Allah sedang menjelaskan kepada kita ada dua kebutuhan yang harus kita penuhi setiap hari. Kebutuhan untuk fisik kita, kebutuhan untuk jiwa kita Pak. Karena banyak orang yang paham cuma satu saja, setiap hari harus memenuhi kebutuhan fisik, lupa dengan kebutuhan satu lagi, yaitu jiwa. Kan setiap hari Pak, orang itu dijaga fisiknya ya, dengan mandi, dengan makan, dan olahraga, dengan tidur kan Pak ya, dijaga sampai sehat gitu. Sementara jiwanya kadang tidak punya program penjagaan itu. Makanya Bapak Ibu, kalau jiwa kita Pak punya tubuh, kemudian kita keluarkan dan ada bentuknya, kira-kira sama nggak dengan bentuk fisik kita? Boleh jadi Pak, bentuk jiwa kita Pak kerempeng, dekil, busung lapar mungkin kan Pak ya? Karena kadang kita lupa menjaga setiap hari. Untuk fisik Bapak Ibu, wah dijaga pada mulai bangun sampai tidur kan. Untuk jiwa kadang kita lupa itu. Makanya boleh jadi Bapak Ibu, bentuk jiwa kita Pak, fisiknya mungkin tidak sama dengan fisik kita gini. Kalau sekarang kita atletis Pak ya, kayak Bapak Ibu ini kelihatan atletis semua ya Pak. Luar biasa ini fisiknya sarehat begitu. Dan mudah-mudahan hatinya pun sama seperti fisik ya Pak, sarehat karena kita jaga itu. Pertanyaan kedua Ibu dan Bapak sekalian, apa punten Pak Ibu, kalau badan kita sakit gara-gara kita kurang bagus asupan makanan pokok, asupan gizinya, kira-kira apa yang terasa Pak? Kalau badan fisik itu, satu leles ya Pak, yang kedua tidak nikmat makan, tidak nikmat apapun kalau sakit. Ternyata kalau hati kita Pak, jiwa kita itu tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, dia juga akan sakit. Tandanya apa? Do'ful fil ibadah, malas ibadah itu Pak, berat itu. Yang kedua, tidak nikmat melaksanakannya. Jadi tanda fisik yang sakit itu leles, badannya ringkih dan tidak nikmat makan, tidur dan lain sebagainya. Jiwa pun sama, dia akan lemah dan tidak bisa merasakan kenikmatan.
Lemah soal apa Pak? Soal ibadah dan tidak merasakan nikmat ibadah. Itu tanda hati kita atau jiwa kita sedang sakit. Dan apalagi kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, kalau orang Pak perawatan fisik dan jiwanya tidak sama, fisik dijaga, jiwa tidak Pak, dianya sehat Pak, tapi kemaksiatannya itu pasti kencang itu Pak. Kenapa? Tanda jiwa yang sakit itu sulit melaksanakan kebaikan dan mudah melaksanakan kemaksiatan. Makanya siapa pelaku maksiat Pak? Orang-orang yang fisiknya sehat tapi jiwanya sakit itu Pak. Gak ada Bapak Ibu yang memudahkan kita berbuat maksiat itu kecuali jiwa yang sakit. Kenapa? Karena kita ini punya jiwa, punya hati Pak. Itu yang tidak bisa dibohongi ya Pak ya, yang tidak menerima kalau kita berbuat keburukan dan lain-lain Pak. Tetapi kalau dia sudah sakit Bapak Ibu sekalian, ya sudah itu. Ada nggak Pak orang yang fisiknya sehat, jiwanya sakit? Banyak. Kenapa? Karena lupa dijaga. Seolah-olah yang tahu kebutuhan cuma fisik, padahal jiwa pun punya kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah itu ya. Kalau di sini mah Pak, seperti apa kata Abu Bakar, Umar bin Khattab itu jiwanya Pak itu lebih indah daripada fisiknya. Itu kata Abu Bakar Siddiq tentang Umar. Apa jiwanya itu Pak itu lebih indah daripada fisiknya. Dan saya juga melihat Bapak Ibu di sini seperti Umar bin Khattab itu, Masya Allah itu ya, Masya Allah. Karena di luar sana Pak fisik sehat, jiwanya sarak gitu, batuk, saleh semua jiwanya itu. Sehingga ibadah hese Pak ya, tidak nikmat ngaji, mudah berbuat kemaksiatan. Itulah orang-orang yang jiwanya itu tidak mendapatkan suplai gizi yang benar itu. Nah sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa makanan pokok untuk hati itu Bapak Ibu sekalian? Makan pokok untuk hati itu Pak, iman Pak. Iman itu. Caranya dengan apa? Bisa dengan zikrullah, bisa dengan tilawatul Quran Pak. Itu penyuplai gizi semua itu ya. Makanya kalau kita kurang zikir, kurang tilawah, kurang ketaatan, kurang ngaji, itu pasti mungkin fisiknya indah sehat, tapi jiwanya pasti itu tidak sehat. Orang-orang yang kayak gini lihat ibadahnya pasti nggak bagus, dan lihat kemaksiatannya pasti kencang gitu ya. Nah ini kata para ulama terkait dengan makanan pokok untuk jiwa, dan ini pun harus kita jaga setiap hari Pak. Sebagaimana Bapak Ibu setiap hari itu makan, maka setiap hari pula kita harus tilawah. Sebagaimana Bapak Ibu setiap hari juga istirahat, maka setiap hari pula kita harus misalnya zikir Pak ya, harus tilawah, harus sholat itu makanan pokok agar jiwa kita pun sehat. Ciri orang jiwa yang sehat itu Bapak Ibu punya namanya su'ur imaniyah. Setiap berbuat kemaksiatan langsung ada alarm gitu Pak. Ada alarm. Luas Pak, gelisah, resah itu ya. Itu pasti langsung ada alarm gitu. Dan dia nikmat berbuat kebaikan kepada Allah. Kenapa? Al-Dhariyat ayat 56. Manusia itu disebut dengan insu, wa ma khalaqtul jinna wal insu. Apa disebut dengan insu itu Pak? Sangat senang, sangat bahagia, dan sangat mudah berbuat kebaikan. Allah menciptakan kita sesuai dengan fungsinya untuk ibadah. Maka kita dibikin senang Pak, dibikin mudah, dibikin happy ketika melaksanakan ibadah. Karena sesuatu diciptakan untuk fungsi. Kenapa pisau seket? Untuk nektek. Apa nektek itu? Untuk motong Pak gitu. Gitu. Kenapa kita diciptakan sebagai insu? Karena memang fungsi kita untuk ibadah, bukan untuk motong Pak, ibadah. Ibadah ya Pak. Tetapi kenapa ada orang yang malah hese Pak, malah susah ibadah? Pasti ada fitrah yang terganggu di sininya itu Pak. Hati terganggu. Kenapa terganggu Ustaz? Boleh jadi asupan gizinya yang kurang. Itu ya Pak ya. Nah, makanya memang harus ada
pola perbaikan gizi. Maksudnya bukan gizi untuk fisik, Pak, gizi untuk jiwa. Iya, makanya kenapa kita ngaji, Pak? Ini proses perbaikan gizi sebetulnya, agar tidak hanya badan yang sehat, jiwa pun sehat. Ketika sehat, Bapak Ibu demi Allah, kita makin mudah ibadah, makin nikmat ibadah, makin susah maksiat itu. Ya, seperti itu ya akan terjadi kepada orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat, Pak. Dan caranya adalah, ini sebetulnya banyak Bapak dan Ibu ya, tapi saya potong-potong saja. Bapak dan Ibu, asupan gizi untuk jiwa itu tadi, Pak ya, ketaatan bersama Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Terakhir Bapak dan Ibu, kalau kita makan, Pak, kita makan, minum, kemudian kita kawal pada dengan kalimat-kalimat tauhid, Bismillah, Alhamdulillah, itu kebaikannya, Pak, tidak hanya untuk fisik kita, tetapi untuk jiwa kita. Karena ketika Bapak Ibu makan dan minum, kemudian, Pak, dibingkai dan dikawal dengan bab-bab zikir tadi, itu memenuhi dua kebutuhan. Kebutuhan untuk fisik kita, kebutuhan untuk jiwa kita. Kenapa tadi? Karena zikir, tilawah itu bagian dari suplai gizi untuk jiwa. Maka Ibu dan Bapak, di setiap untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, kawal dengan kalimat-kalimat tauhid, Pak, dengan zikir. Agar apa? Agar kebutuhannya tidak hanya memenuhi fisik tapi juga jiwa kita itu ya. Nih kalau Bapak Ibu kalimatnya. Di setiap aktivitas fisik kita yang dibingkai dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat iman, akan memberikan dua kebutuhan, fisik dan jiwa kita. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya percepat di ujung kajian karena waktu sudah tadi tanda, Pak. Itu tanda saya sudah berakhir. Memang gitu ya. Maka ada yang disampaikan, silakan, saya persilakan. Ya, ini sudah cukup ya Pak ya untuk gizinya, insya Allah. Saatnya kita setelah ini perbaikan gizi bab fisik, Pak, dengan cari kupat tahu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.